Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa bersama selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita kaji pagi hari ini, subuh yang indah ini, mari kembangkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini, kajian ini saya beri judul Kiamat akan terjadi bila ibadah haji dihentikan. Selama ini, selama COVID berlangsung, ibadah haji, umroh dihentikan sementara. Apakah bukti bahwa ini akan datangnya kiamat? Kebanyakan manusia sok tahu itu semua. Padahal kiamat kubro, padahal kiamat yang dohir, padahal kiamat yang ditunggu-tunggu manusia, bangsa dohir, yang katanya hancurnya langit dan bumi secara dohir, itu hanyalah rahasia Allah saja. Kanjeng Nabi Muhammad pun ditanya tentang itu. Kanjeng Nabi Muhammad bilang di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah
Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa kita ini tidak usah urus-urus tentang kiamat yang hanya diurus dan diketahui oleh Allah, yakni kiamat yang zahir. Akan tetapi kiamat secara batiniah itulah yang harus kita urus. Kiamat secara batiniah itulah yang sudah terjadi berlalu-lalu. Sudah terjadi pada diri kita kiamat itu. Kenapa kita tidak mengetahui? Apa sih maknanya kiamat yang sudah terjadi pada diri kita? Mari kita buktikan secara logikanya, secara yang sesungguh-sungguhnya. Mari kita ungkap ibadah haji terhenti. Apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Kita ketahui bersama ibadah haji hakikatnya bagaimana. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ketika di hati kita syirik dan mensekutukan Allah, itulah datangnya sudah hari kiamat itu pada masing-masing diri manusianya. Kapankah itu terjadi? Kiamat sugro atau kiamat kecil sudah terjadi sejak zaman dahulu ketika kita masih duduk di detik-detik akil balai kita. Ketika usia TK sekitar 5 sampai 7 tahun. Itulah datangnya kiamat ketika kita manusia memakan buah-buah yang terlarang, memakan buah dari kayu yang terlarang, yakni memakan, mengaku-akui mulai di dalam detik-detik akil baligh tiba yang tadinya suci bersih dari persekutuan manusianya. Kini ketika detik akil baligh tiba ternodai dan kiamatlah diri manusianya. Matilah diri manusianya di sisi Tuhannya. Ketika Adam dan Hawa, ketika manusia mulai berani mengkonsumsi mengkonsumsi kayu yang tak boleh didekati. Apa itu maknanya? Kayu khuldi, buah khuldi itu adalah hakikatnya ketika kita mengaku-ngakui bahwa hidup ini adalah hidupku
hamba, badan ini badanku hamba. Langit inilah hidup yang diakui sebagai langit dan hidup manusianya. Bumi, yakni badan ini telah diakui sebagai bumi dan badan manusianya. Sejak detik itu pula hancur leburlah kuasa Allah pada diri manusianya. Sejak itu pula kiamatlah persembahan manusia kepada Tuhannya. Hancur leburlah iman manusia kepada iman Tuhannya. Ketika sudah ternodai, terkotori, hancur kuasa Allah pada manusianya, hancur wujudullah pada manusianya, hancur kehidupan Allah pada manusianya, hancur keakbaran Allah pada diri manusianya, hancur kesucian Allah pada diri manusianya, hancur la ilaha illallah pada diri manusianya ketika la ilaha illa ana manusianya mulai terjadi saat detik-detik akil balik tiba dahulu. Jadi inilah yang dimaksud bahwa ketika Baitullah hidup, uripnya Allah telah ternodai, telah tersekutui oleh manusianya, maka hancur leburlah Baitullah itu. Hancur leburlah Masjidil Haram milik Allah, diakui, dirampas sebagai milik manusianya. Saat itulah kiamat yang sejati tiba. Ketika manusia mulai menjadi Tuhan. Ketika manusia menjadi penguasa di dalam hatinya. Sejak detik akil balik tiba, saat itulah manusia telah mati di sisi Allah. Manusia mati oleh Allah dikubur. Dikubur di mana? Dikubur di tanah. Dikubur di dalam badan yang dari tanah. Inilah hakikat kuburan. Badan yang dari tanah inilah hakikat alam kubur. Kita kiamat mati, jadi mati jiwanya, mati hatinya, mati nyawanya, mati rohnya, mati hatinya. Karena nyawa, roh, hidup, hati telah terkuasai oleh manusianya, maka manusia dikatakan mati oleh Allah. Kemudian jadi kubur di tanah yang berupa badan ini. Ketika manusia belum ada imannya, di dalam kuburnya ya diazab, ya disiksa dengan berbagai macam siksaan yang pedih, yang memanas manusia, yang membuat panas hatinya. Apakah siksa Allah? Apakah api an-nar itu? Yakni ketika kita mulai cinta-cinta kepada selain Allah. Ketika kita cinta pada hidup kita. Ketika kita mulai cinta kepada badan kita. Ketika mulai kita cinta kepada ilmu-ilmu kita. Ketika kita mulai cinta kepada amal-amal kita. Ketika kita mulai cinta pada usaha-usaha dan ikhtiar kita. Ketika kita mulai cinta kepada dunia, wanita, tahta.
dan sebagainya. Itulah azab yang pedih, yang mana manusia terkena fitnah di dalamnya, yakni cinta-cinta kepada selain Allah. Maka disitulah markasnya fahsya wal mungkar. Maka semua apapun yang kita lakukan di dalamnya, selagi hati kita ingkar kepada uripe Allah, ingkar kepada badan ciptaan Allah, selamanya akan diazab oleh Allah dengan cinta-cinta di dalam hatinya kepada selain Allah. Karena mati hatinya, karena mati jiwanya, maka dikuburlah, diazab di dalam kubur dengan urusan-urusan dunia, dengan masalah-masalah dunia, dengan masalah-masalah yang tidak disenanginya, dihadapkanlah oleh Allah kepada diri kita selama ini. Hal yang menakutkan hati kita. Takut apapun diri kita, takut tidak berhasil, takut tidak kaya, takut tidak makan, takut tidak sama derajatnya dengan orang yang lain, takut tidak tinggi derajatnya dengan orang lain, takut harga dirinya jatuh di muka manusia. Inilah ketakutan demi ketakutan berlangsung. Ending puncak dari ketakutan diri manusia kita selama ini adalah sebuah kematian. Karena manusianya tidak rela, karena manusianya tidak ridho bila dirinya tidak menjadi Tuhan. Karena manusia tidak rela, karena manusia tidak ridho dirinya tidak menjadi penguasa atas dirinya. Inilah iblis yang terkutuk itu. Siapakah dia? Dialah diri kita sendiri rupanya. Maka ketika iman kita sudah mati, maka dimasukkanlah kita jahanam. Dimasukkanlah kita di dalam nerakanya Allah yang berbahan bakar ketika masih ada badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Saat itulah anar atau jahanam sudah menyala-nyala bagi manusianya. Kiamat yang inilah yang harus kita perhatikan daripada memperhatikan kiamat yang sudah menjadi urusan Allah. Kok kita lancang-lancang mengurusi kiamat yang hanya Allah yang tahu, yang hanya Allah yang mengurusinya, yang hanya Allah yang mentuhaninya. Kiamat kubro yang disangka-sangka seluruh manusia sudah jangan Anda urusi lagi. Kiamat dohir itu bukan urusan kita. Urusilah kiamat kita sendiri-sendiri. Urusilah kehancuran diri kita sendiri-sendiri. Ketika saat balik tiba, kehancuran, kiamatnya hati mulai kita rasakan, tapi kita tidak mau tahu tentang hal itu. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita sudah mengikuti, sudah disesatkan oleh langkah-langkah iblis setan yang terkutuk. Berhubung kita tidak kenal Allah, berhubung kita tidak tahu Allah, maka dengan mudahnya kita disesatkan oleh iblis dan setan. Katanya iblis dan setan yang selalu membisiki kita, selalu kita hanya melihat kepada yang ada di luar diri.
Selalu kita memandang kepada bioskop-bioskop daripada kita memandang film dari bioskop itu sendiri. Sehingga kita terlena di dalam ketika kita menyaksikan perjalanan-perjalanan bioskop kita sendiri. Kita terlena di dalam Abdul Halimnya daripada kepada uripe Allah. Kita terlena kepada kuasa Abdul Halimnya atau kuasa nama kita di dalam hati kita daripada kuasa Allah yang terjadi di dalam hati kita. Kita sibuk dengan itu semua dan kita digelapkan. Kita dibutakan oleh iblis dan setan untuk bertemu dengan hakikat kiamat kita sendiri. Yakni keingkaran hati kita selama ini ditutupi, dibutakan, ditulikan oleh iblis dan setan. Katanya iblis dan setan, sudahlah, jangan urusi itu. Jangan urusi kiamat yang di batin itu. Di batin itu kan tak nyata. Di batin itu kan gaib. Urusilah kiamat yang katanya kiamat kubro yang ada di luar dirimu. Sibukkanlah dirimu dengan amal-amal syariatmu. Sibukkanlah dirimu dengan amal-amal badaniyahmu. Jangan kau tengok di dalam dirimu. Tengoklah yang ada di luar dirimu. Sibukkanlah dirimu mengkafir-kafirkan orang lain. Jangan pedulikan kekafiran dirimu. Sibukkanlah kau merendahkan orang lain daripada kerendahan dirimu sendiri. Sejatinya kau itu tinggi derajatnya di sisi iblis dan syaitan. Akan tetapi derajat kita di sisi Allah tidak lebih tinggi daripada hayawan. Lebih rendah daripada hayawan. Bagi siapapun Anda yang masih mengikuti hawa nafsu Anda, yang masih mempertuhankan Abdul Halimnya, yang masih mempertuhankan nama-nama diri manusia Anda, yang masih mempertuhankan diri Anda, yang masih mengesahkan, mentauhidkan hanya diri Anda yang ada di dalam hati Anda, selamanya kita ini tak lebih mulia daripada hayawan, tak lebih mulia daripada babi dan celeng. Jadi kita lebih mulia babi dan celeng daripada kita sendiri ketika kita masih jadi Tuhan daripada mentuhankan Allah di hati kita. Manusia merasa sok benar dengan pengakuannya. Manusia merasa benar dengan agama-agamanya. Manusia merasa benar dengan aliran-alirannya. Manusia merasa benar dengan apa yang diikutinya di dalam hatinya. Akan tetapi manusia tidak merasakan bahwa dirinya selama ini telah disesat-sesatkan oleh iblis dan syaitan di dalam hatinya yang memperbudak hati kita selama ini. Maka dari itu ketika Masjidil Haram dan Baitullah, badan dan hidup ini sudah dihancurkan oleh manusianya, yakni dirampas oleh hak kepemilikan manusianya, maka yaitulah hakikat kiamat. Ketika Baitullah, ketika Masjidil Haram tidak ditawafi lagi, sudah ditinggalkan oleh hawa nafsunya, itulah hakikat
kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bacakan lagi di dalam surat An-Nahl yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Subhanallah. Itulah dosa-dosa saya selama ini. Itulah dosa-dosa kita selama ini. Yang hanya menjadi pembantah-pembantah Allah. Yang hanya menjadi musuh-musuh Allah. Yang selama ini menjadi saingan-saingan Allah. Yang selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Di hati kita sebagai penguasa hidup dan badan ini. Sebagai penguasa Masjidil Haram dan Baitullah ini. Inilah bukti bahwa manusia selama ini pembantah. Disuruh jadi Rasulullah, kok jadi Rasulnya. Hawa nafsunya sendiri. Disuruh menjadi utusan Allah, kok malah menjadi utusan hawa nafsunya sendiri. Diutus menjadi pesuruh Allah, loh kok jadi pesuruh hawa nafsunya sendiri. Diutus menjadi khalifatullah, loh kok menjadi khalifahnya hawa nafsunya sendiri selama ini. Inilah pembantahan, inilah perlawanan hawa nafsu kita sendiri terhadap Allah selama ini. Lalu bagaimana mungkin kita disebut hamba Allah sementara selama ini kita menjadi musuh-musuhnya Allah. Kita bersekutu dengan setan yang terkutuk untuk melawan Allah, untuk menggoibkan Allah, untuk mentiadakan kuasa Allah, untuk mentiadakan kewujudan Allah, untuk mentiadakan uripe Allah, untuk mentiadakan kuasa Allah. Lalu buat apa selama ini kita ngaku-ngaku bertuhankan Allah, sementara kita hakikatnya sudah menjadi musuh-musuhnya Allah. Kita memusuhi Allah tapi tidak sadar. Itulah hakikat kiamat itu yang sudah terjadi pada masing-masing diri manusianya. Tapi manusianya dibutakan dengan hawa nafsunya sendiri. Enjoy saja kata iblis. Santai saja kata iblis. Yang paling besar, yang paling nyata adalah tunggulah kiamat yang kubro itu. Tunggulah kiamat yang di luar itu. Uruslah itu. Tunggulah itu. Yang sebenarnya bukan haknya manusia untuk menunggu kiamat yang sudah menjadi urusan Allah. Kok kita urus-urusi selama ini? Kita tidak mengurus diri kita sendiri, malah ngurusi urusan Allah. Kita tidak mengurus kiamat kita sendiri, malah kita mengurusi kiamatnya Allah. Dihancurkanlah kuasa Allah, dihancurkanlah kebesaran Allah, dihancurkanlah uripe Allah, dihancurkanlah singgasana Allah menjadi singgasana Abdul Halimnya di dalam dadaku ini. Selama ini sejak detik akhir balik tiba. Inilah kebodohan kita selama ini. Karena kita selalu dan selalu
bersekutu dengan iblis dan setan untuk menjauhi Allah. Ada ayat lagi di dalam Al-Quran, Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, ayat yang ke-20. Kita bacakan artinya saja. Artinya, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Inilah sebagai azab yang nyata, siksa yang nyata, anar yang nyata, jahanam yang nyata yang selama ini manusia buta terhadapnya. Dikira azab siksa jahanam itu nanti, kata iblis, bro, jahanam, neraka itu nanti adanya ketika kau mati. Setelah engkau menghadapi kematian. Memang benarlah ketika jiwa kita, ketika hawa nafsu telah menguasai hati dan badan ini, maka kiamatlah, maka matilah keimanan kita kepada Allah, lalu ya diazab di dalam alam kubur dan diazab di dalam neraka jahanam. Kapan itu semua terjadi? Ketika masih ada bahan bakarnya, yakni badan-badan manusia dan hati yang gelap, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kita selama ini dibutakan oleh iblis dan setan untuk selalu kembali kepada Allah. Kita, iblis dan setan, takkan pernah rela, takkan pernah ridho kita kembali pulang kepada Allah. Kita dipegangi, kita dibelenggu, kita diperbudak oleh iblis dan setan selama ini. Tapi kita tidak menyadarinya. Karena yang kita cintai di dalam hati kita adalah diri kita sendiri. Daripada kita cinta kepada Sang Pencipta diri kita sendiri selama ini. Maka ditimpahkanlah kesusahan, ketakutan, keluh kesah. Kita ada di dalam anar selama ini. Karena kita tidak bertuhankan Allah. Tapi bertuhankan iblis dan setan yang terlaknat. Yang ada di dalam jahanamnya Allah. Iblis dan setan cari teman, yakni diri kita sendiri, agar sama-sama disiksa di dalam jahanamnya Allah. Ada surat lagi di dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat. Al-Adiyat, ayat yang ke-6. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Itulah diri kita. Keingkaran dan keingkaran itulah kiamat dan kiamat hati kita. Hancur lebur hati kita. Hancur iman kita kepada Allah selama ini. Inilah yang tidak pernah kita saksikan. Inilah yang tidak pernah kita pedulikan. Inilah yang selama ini tidak pernah kita hiraukan. Karena kita bersekutu dengan musuh-musuh Allah, yakni iblis dan setan, yang kita jadikan teman daripada kita jadikan musuh selama ini. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Setan itu tak goib. Setan itu nyata. Siapa yang nyata di dalam hati kita selama ini? Bila yang nyata bukan Allah, tapi yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, masih Abdul Halimnya yang jadi Tuhan, itulah iblis dan setan yang nyata, yang selama ini selalu memusuhi Allah, yang selama ini selalu meremehkan Allah, yang selama ini selalu mentiadakan, menggoibkan Allah. Dan selama ini selalu diri kita merasa lebih unggul dari Allah, merasa lebih unggul dari Sang Pencipta, merasa lebih mulia daripada Allah selama ini di hati kita. Kita selama ini jadi musuh-musuhnya Allah, kita tidak merasa. Karena pemahaman kita, karena pengertian kita, karena mata kita, karena hati kita, karena telinga kita sudah disumpal semua oleh iblis dan setan supaya kita tidak memahami hakikat bagaimana sebenarnya bertuhan, hakikat bagaimana sebenarnya beragama di sisi Allah. Selama ini kita hanya mengikuti agama-agama iblis dan setan, agama-agama hawa nafsu setan. Agar apa? Agar iblis dan setan mudah mengadu domba kita dengan yang lainnya. Dengan aliran yang lain diadu domba. Seakan-akan aliran kita lebih benar daripada aliran yang lainnya. Seolah-olah agama kita paling benar daripada agama yang lainnya. Seolah-olah kepercayaan kita lebih benar daripada kepercayaan yang lainnya. Inilah adu dombanya iblis dan setan. Karena kita selama ini menjadi hamba-hambanya setan yang mudah diadu domba, yang mudah diublek-ublek oleh iblis dan setan selama ini. Karena kita tidak menjadi hambanya Allah, ya tidak tenanglah jiwa kita. Karena kita tidak menjadi hambanya Allah, ya bergoncanglah hati kita. Tidak pernah bisa tentram, aman, sentosa. Karena hati kita, hati iblis dan setan, ya dipanasi terus di dalam siksa kubur dan di dalam siksa jahanamnya. Itulah api-api anar itu. Sungguh nyata Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh nyata rahasia Allah yang bisa membaca rahasia diri manusia adalah ya yang menguasai manusianya. Yang bisa tahu rahasia diri manusianya adalah ya Sang Pencipta diri manusianya, yaitu uripe Allah. Ketika Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad karena tidak tahu apa yang dimaksud, yang disuruh baca itu apa. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis secara syariat. Bisa Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi saat pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad bingung. Malaikat berkata, Iqra wahai Muhammad, bacalah apa yang harus kubaca wahai malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra,
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi membaca diri ini ya dengan uripe Allah. Bagaimana mungkin kita membaca diri tanpa uripe Allah? Bila tanpa uripe Allah kan diri tak ada. Tanpa uripe Allah kan kita ndak ada. Tanpa uripe Allah kan kita ndak wujud. Tanpa uripe Allah kan kita tak kuasa. Dengan uripe Allah lah, maka bacaan hati itu nyata sekali adanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dirimu dan muliakanlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Alladzi 'allama bil qalam. Ketika sudah mulia Allah di dalam hati manusianya, ketika suci Allah di dalam hati manusianya, ketika akbar Allah di dalam hati manusianya, ketika uripe Allah telah bergema di hati manusianya, maka 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Itulah yang dimaksud wahyu ilahi. Wahyu Allah kepada para rasulnya, kepada para utusannya, kepada para pesuruhnya, kepada para khalifahnya. Ini rahasia bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, merasakan ini semua. Merasakan wahyu ilahi yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya Allah. Yang sudah berani memberantas Rasul-Rasul hawa nafsunya. Bagi yang sudah berbaiat akan nyata adanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa menjadi Rasulullah daripada menjadi Rasulnya Abdul Halim dan Rasulnya nama-nama Anda sendiri. Semoga kita terbebaskan dari utusan hawa nafsu kita kembali menjadi utusan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah gemakan kangen kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana di sana dan yang di sini ya podo wae karena diciptakan dari yang ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.